kelima adalah tujuan luhur bangsa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tujuan kita itu sama, mempunyai tujuan untuk menuju sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya program saya mewujudkan masyarakat yang waras artinya sehat, yang sehat bicaranya, sehat pergaulannya, sehat pikirannya, sehat rohaninya, sehat lingkungannya. Salah satu contoh TPS kita bongkar itu adalah supaya apa? Lingkungannya sehat, udaranya sehat, tidak ada bau busuk yang setiap hari kita hirup. Ini salah satu contoh kecil. Sehat perilakunya, buang sampah pada tempatnya, merokok pada tempatnya. Jadi ini sehat semua ini, karena tidak ada yang merokok. Nanti kalau merokok di belakang sana itu artinya perilakunya itu sehat. Bagi yang di sini tidak suka merokok itu tidak begini terus gitu maksudnya. Namun kalau masih ada yang merokok, nah sekarang kita ingat mereka berarti awal dia sehat perilakunya, karena tidak memperhatikan kanan kiri. Ini. Nah ini gotong royong, dan dulu yang mulai dulu setelah saya jadi wakil wali kota semangat ini agak menurun. Namun sekarang ini setiap minggu saya dapat WA dari masyarakat di seluruh kota Surakarta yang melakukan kerja bakti. Pak, nabi mios liki tampure mampir nabi tiga uranusuan, ya buka. Manu saya pun kilo kerja bakti penjagalan mamile ini ya dapat semua kayak ini. Nah, musyawarah keluarga. Ini seperti saya ini agak musyawarah keluarga susah. Ini saya kesini, saya baru pulang dari PKK. Jadi kalau pagi itu ya ribut sendiri sama anak. Berangkat sekolah saya disiri rambutnya nggak bisa, warna tebel panjang. Nanti kalau sisiri mau Pak enak nyisiri malah jabai katanya. Nah yang mudah-mudahan akhirnya kita panggil ponakan untuk nyisir, ribut dulu. Tapi ya nggak apa-apa, karena memang itu saya tidak bisa melakukan. Saya potong ya tidak boleh masalahnya. Minta potong enggak, karena saya rambutnya cukup tebal dan panjang, tidak boleh. Jadi kalau pagi ribut dulu. Ini yang susah. Nah, kayak begini ini kan sering muncul di WA. Mestinya kalau istrinya sudah gonceng, ya kalau mau naik langsung ya sekalinya keluarnya dari depan, namun kan dari belakang akhirnya semua terungkap. Itu kan ada tuh di WA. Nah saya itu tak ganti langsung tak ganti basio beca itu yang saya sana kirim ke dia. Jadi supaya jangan kayak begini yang dikirimkan ke kita, namun yang ini loh, yang kreatif itu loh. Basio beca pakai nanti kirim kayak. Nah itu bus itu mau dia omongin darahnya lian lainnya Abi juga nggak mau. Mau aku asli Jogja ya Abi, tapi boleh darah Abi orang Jakarta katanya gitu. Ini kan kreatif. Nah, ini salah satu yang mencapai. Lah dalam hal begini ini pun juga sama. Sikap positif harus ditunjukkan dengan cara mengedepankan sikap hidup suka bekerja keras. Nanti itu 51 kelurahan yang belum mempunyai kantor hanya tinggal satu. Ini baru kemarin tadi kami usulkan ke Pangdam supaya tanah hasil negara itu bisa tukaran dengan Pemkot. Nanti bisa kita pakai untuk kantor kelurahan dan joglo. Jadi semuanya di 50 kelurahan sudah punya joglo dan punya kantor. Nah ini makna kemerdekaan yang sesungguhnya adalah manusia sebenarnya adalah makhluk yang merdeka. Prinsip mereka yaitu kebahagiaan yang harus terbagi. Kalau saya merasa bahagia, ya orang lain harus bahagia. Lantas hak yang harus diberikan, hak kita apa? Anak-anak supaya bisa sehat, masyarakat bisa sehat dan sebagainya. Tugas yang harus diselesaikan, saya 5 tahun harus menyelesaikan tugas saya sebagai wali kota. Lah, pengamalan Pancasila tentunya ada 5 hal ini yang mesti disampaikan kepada Bapak. Kalau sudah punya iman, masih punya kasih pelayanan dan berbuat yang bermanfaat untuk masyarakat. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa yang namanya manusia itu bukan pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya semuanya sempurna. Tidak, pasti ada yang tidak berkenan di masyarakat itu banyak aslinya. Nah dalam hal ini saya menyampaikan pada Bapak sekalian bahwa pemimpin itu sama dengan pelayan. Jadi Bu Evi, Lurah Bumi itu pelayan, meladosi penjenengan. Untuk apa? Administrasi kependudukan, kepentingan-kepentingan sosial dan lain sebagainya. Bukan penguasa. Sekali lagi, kalau merasa dirinya berkuasa pasti nanti akan cocok paku gitu saja.
Namun kalau menempatkan dirinya sebagai pelayan itu akan lebih enak, ketemu masyarakat itu lebih dalam hal berjabatan lebih lepas. Namun kalau merasa berkuasa, ketemu dengan semua aku merasa lebih dari yang lain, itu adalah pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang belum mencerminkan dan mengimplementasikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini saya selalu mengajak kepada lurah, camat, kepala dinas, kepala bagian, kepala badan, kita ini adalah pelayanan. Ya sudah apa adanya. Dulu saya masuk PNS kayak yang sekarang ini ASN itu 11.000. Sekarang tinggal 5.000 sekian. Dan sehingga kalau satu kurang hanya 7 sumber daya manusia, ya mohon saya dimaafkan karena sudah tidak boleh menambah pegawai negeri karena moratorium belum dicabut. Sekarang kementerian yang melakukan rekrutmen. Karena kalau direkrut di wilayah, ya tadi ada yang dikebiahu yang akhirnya semuanya disamaratakan. Ada yang jual beli calon PNS, pejabat dan sebagainya. Kalau semua dikebiah seperti itu ya akhirnya, aduh, berarti selama sekian tahun yang saya lakukan ini ya tetap saya kena stigma bahwa kepala daerah itu koruptor, anggota DPRD itu ya koruptor, kan bodoh sama ini. Padahal belum tentu yang dilakukan di Solo beda dengan Boyolali, Solo beda dengan Sukoharjo. Kepala sekolah pun sama beda. Karena sudah kita pesan betul, udah Bu, yuk sekarang saatnya hidup kita bermanfaat bagi sesama tanpa memandang suku, agama, golongan dan sebagainya. Kalau ada putra-putrinya yang tidak bisa membayar SPP, jangan dibentak-bentak. Karena punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Udah dibentak-bentak sampai anaknya laporan perlindungan anak ada undang-undang. Nah, ini yang mesti kami sampaikan juga. Undang-undang adalah hal yang melakukan yang lebih baik. Nah, ini salah satu hal yang kami sampaikan. Pemimpin masa depan adalah, masa lalu adalah seorang yang tahu cara berbicara, sedang pemimpin masa depan adalah tahu cara bicara dan bertanya. Mungkin Bapak Ibu sekalian ini besok ini pas apa ini Mas? Saya menolak kenaikan BBM waktu Pak Presiden menjadi Pak Jokowi jadi Presiden, supaya Pak bisa menyejukkan kondisi Solo. Begitu saya demo, selesai, nggak ada yang demo lagi karena sudah saya janji. Saya mau turun dan saya siap risikonya dipecat oleh Pak Presiden, tapi setelah itu nggak boleh demo. Tapi saya ada misi yang lain. Setelah saya demo, saya menjelaskan pada beliau, sekarang menaikkan TDL, BBM dan sebagainya sudah tidak ada yang demo karena waktu demo baru bekerja berapa bulan, belum ada hasilnya kok udah ke BBM, maksudnya itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengkoordinir masyarakat yang ada di Solo ini biar tahu saya juga melakukan hal sama. Risiko diberhentikan ada, tapi setelah kita jelaskan ke sana, oh maksudnya itu Pak. Lah nek aku mau seperti begini kondose telat Pak, nanti obong-obongan ada di repot kan gitu. Karena sudah saya mau turun tapi tidak boleh bakar-bakaran ban dan sebagainya, akhirnya tidak selesai. Tapi kemarin yang tahun kemarin naikkan BBM, demo saya diminta pertimbangan. Lah di demo apa nih? Wong sekarang itu harga BBM satu harga itu ya baru presidennya Pak Jokowi kok di demo itu piye kan, sudah ada bukti terjadi. Pembangunan infrastruktur ya sudah sampai di perbatasan Papua Nugini dan Papua. Jadi sekarang sudah ada destinasi baru. Jadi orang Papua Nugini kalau mau ke perbatasan itu masuk dulu lewat metal detektor dan seterusnya baru belanja. Dan banyak yang berkunjung ke Indonesia karena sudah ada perbatasan yang dibangun kemarin, keluar dari TV itu ternyata ya semuanya pada senang dan sebagainya. Dan infrastruktur sekarang ini masih ada medsos yang mencaci maki Trans Papua Mubazir karena yang lewat hanya 4 kendaraan bermotor. Lalu 20 tahun yang akan datang itu adalah untuk anak cucu kita, sudah macet di sana. Sama di Solo dulu kan juga sama, penduduknya masih 100.000, nah sekarang 550.000 kalau malam hari, kalau siang hari 3 juta ya macet. Nah kita akan bangun flyover itu adalah untuk anak cucu kita ke depan supaya lintasan sebidang ini sudah mulai terkurangi sehingga anak-anak dan cucu kita besok sudah tidak menikmati jalan yang macet. Itu maksud dari sebuah pelayanan untuk masa depan jangka panjang, bukan hanya untuk sekejap saja.
Nah, nilai-nilai pemimpinan tentunya ada cinta kasih dan seterusnya, sampai dengan kalau sudah punya cinta kasih masih ada penguasaan diri. Penguasaan diri ini paling penting ini. Makanya tadi saya sampaikan di depan adalah seperti itu. Terus pokoknya saya tidak berhenti untuk melakukan simbol-simbol yang seperti ini. Sikap yang melayani seperti apa, yang paling utama adalah mau mendengar, melihat, berbuat, dan seterusnya sampai dengan supervisi dan pengawasan. Makanya saya kalau mengawasi pekerjaannya pemerintah kota itu, kalau pagi setengah itu belum ada yang datang, sudah kita lihat dulu, kita foto-foto, nanti siang kita kembali lagi, kilo bestekmu orang sesuai dengan yang dikerjakan dan sebagainya, itu aja. Nah, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, saya menggunakan 7C tadi. Ada komunikasi, ada koordinasi, ada solusi pasti, baru kita sosialisasikan, baru realisasi kalau masyarakatnya sudah ya, dan masih ada yang namanya koreksi dan evaluasi. Nih, kemarin kita menemui masyarakat yang tidak ada yang urus. Akhirnya ini tadi sudah kita perintahkan untuk Dinsos untuk dibawa ke panti jompo, namanya seperti ini. Ini komunikasi yang kita bangun dengan masyarakat. Habis aspirasi kita menggali aspirasi dalam orang dan rumahnya tidak layak huni sekarang. Dan ini baru selesai kita sertifikatkan. Berarti besok rumah tidak layak ini bisa masuk ke sana. Ini salah satu contoh. Ini implementasi daripada nilai-nilai Pancasila tadi. Dan inilah yang harus kita lakukan, merevolusi mental kita. Nih, pada saat kita lakukan koordinasi untuk pembangunan pondok pesantren, karena sudah ada komunikasi dan sebagainya. Atas ini untuk mendengarkan solusi yang saya tawarkan dari PT KAI. Yang di Pantaran saya berjuang mati-matian, jangan hanya digusur. Karena untuk double track antara stasiun Balapan dengan stasiun Kedung Banteng Sragen, nah, supaya direlokasi seperti yang sudah kita programkan di bantaran sungai. Satu, masyarakat diberi kesempatan untuk mencari tanah yang harganya 400.000 per meter. Berarti kalau maksimal 40 meter persegi. Berarti 40 meter kali 400 berarti ada 16 juta. Stimulan untuk membangunnya untuk program yang kami lakukan adalah 15 juta, pasun dan sebagainya, kira-kira totalnya 34 juta rupiah. Dan ini sudah namanya bisa diterima, dan yang di bantaran sungai tadi yang Sukoharjo sudah selesai, tinggal nunggu notaris, AJB-nya ke jual beli, itu nanti semuanya sudah selesai. Jadi begini, ini 7C ini salah satu modal saya dan Pak Jokowi, dan sampai hari ini kita pakai terus. Komunikasi dengan sesama tanpa membedakan suku, agama, golongan, ditindaklanjuti, koordinasi, pasti ada masukan-masukan. Salah satunya adalah solusi tadi. Setelah dapat solusi, karena ini kepentingan masyarakat, baru kita sosialisasikan. Kalau masyarakatnya sudah ya, baru kita realisasi di bangun. Nah, ini salah satu sosialisasi. Dengan anak-anak, sosialisasi apa? Dilarang naik kendaraan bermotor sebelum usia 17 tahun. Nah, ini dengan anak-anak tidak apa-apa. Karena apa? Supaya anak-anak tahu kok itu ini ngopo toh Pak, pertanyaan itu. Tidak boleh kenapa toh Pak? Undang-undang. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, yuk anak-anak kita jangan diajari melanggar undang-undang yang dibuat oleh bangsanya sendiri. Kalau undang-undang yang dibuat oleh bangsanya sendiri dilanggar, bangsa lain akan melanggar aturan perundang-undangan kita, itu akan lebih mudah. Setelah sosialisasi anak-anak ya, nah, baru ini salah satu gambaran untuk realisasi kebijakan saja. Bangun-bangun begini ini saja. Terus kita masih koreksi gambar-gambarnya cocok apa enggak, ini kita lakukan. Jadi saya nyambi tadi konsultan pengawas juga yang betul di Blonjo teman-teman. Saya minta Pak Sekda buat tak jadi konsultan pengawas yang paikan motor Blonjo ini oke itu. Ini masih kita lakukan evaluasi ini Meriadi. Kita ganti vokabel besar supaya pengendalian banjir yang ada di pengadilan itu bisa tuntas nantinya. Dan nanti akan kita tarik ke Jalan Museum yang dari Bayangkara, nanti akan kita tarik masuk ke Segaran Sebetari. Dan perlu kami sampaikan pada warga masyarakat Bumi bahwa Sebetari sudah selesai dan pembangunan Masjid Solo Raya akan dimulai tahun 2023.
jadi itu sudah menjadi keputusan kita bersama-sama. Jadi kalau ada yang menyampaikan tanah mau untuk tempat ibadah kok masih sekitar, tidak. Sidang terakhir eksaminasi adalah tanah tersebut tadi adalah milik pemerintah Kota Surakarta. Itu yang kami sampaikan. Nah ini pun juga sama, ini sekarang sudah mulai diratakan, nanti masuk ke bawah rel kereta api. Nah, mengembangkan 5 budaya positif inilah yang kita ajak pada Bapak Ibu sekalian, yaitu budaya hidup gotong royong, budaya memiliki, budaya merawat, menjaga dan mengamankan kota Solo dan isinya, dimulai dari keluarga kita